Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan perkara yang membatalkan puasa. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dalina amin far'un. Hada far'un, adapun ini ialah suatu cabang permasalahan. Lau bakia, seandainya tersisa ta'amun, apa makanan, baina asnanihi, di antara sela-sela giginya, fajaro, maka mengalir. Artinya biasa atau mengalir, bihi dengannya makanan, rikuhu, apa ludahnya orang, bitabaihi, dengan tabiatnya siman, la biqasdihi, bukan dengan maksudnya siman, lam yuftir, maka tidak batal apa puasa. Fa'in ajaza, jika tidak mampu siapa siman, antamizihi, dari membedakannya to'am, wa majihi, dan meludahnya to'am. Jadi ini suatu cabang permasalahan ya. Jika ada tersisa makanan di sela-sela gigi, nyempil lah ibaratnya, nyempil ya. Kemudian tertelan ya, tertelan bersama ludah, tertelan bersama ludah ya. Tertelannya ini tidak ada maksud, tidak ada kesengajaan, dan tertelannya ini ya tertelan memang ya keadaan mengalir seperti itu, tertelan saja dan tidak ada maksud. Nah, dikarenakan in ajaza, jika maksudnya dia itu orang ini nggak bisa membedakan dan nggak bisa mengeluarkan. Kalau bahasa kita restless ya, yang sulit dibedakan mana ludah, mana restless bekas makanan, dan sulit untuk memisahkan. Kalau kita merasakan ada nyempil misalkan satu titik saja, kita merasakan, atau dua titik misalkan makanan itu sebesar 2 titik, kita merasakan. Tapi ini reslesannya yang kita tidak bisa membedakan dan tidak bisa juga meludahkan, lalu tertelan sebagaimana ludah kita tertelan, dan tidak ada maksud, dan tidak ada maksud untuk itu orang yang berpuasa ini, maka tidak batal puasanya. Kemudian wa intaroka, jika meninggalkan takhollula, kepada mencungkil, lailan, di malam hari, ma'ilmihi, beserta tahunya siman, bibakoihi, dengan tetapnya to'am. Kemudian wabijaroyani rikihi, dan dengan tertelan ludahnya siman, bihi, dengannya makanan, naharon, pada siang hari, li'annahu, karena sesungguhnya siman, innama, hanya saja, yukhotobu, diperintah siapa siman, bihima, dimukhotobkan siapa siman, bihima, dengannya tamis dan majjah, inqodiro, jika mampu siapa siman, alaihima, atas keduanya, artinya membedakan dan meludahkan, halas saumi, ketika berpuasa. Jadi ini kasus beda lagi. Ketika ada orang meninggalkan mencungkil atau menyelah-nyelah gigi ya, artinya ketika orang meninggalkan menyikat gigi di malam hari, ya, dan dia mengetahui sisa makanan yang bisa ikut tertelan di siang harinya, jadi dia malas sikat gigi, dia nggak sikat gigi di malam hari, sebelum sahur dia malas sikat gigi atau tidak sikat gigi. Nah, dia juga tahu ada sisa makanan, yang ketika nanti di siang harinya ya mungkin akan bisa ikut tertelan dengan ludahnya ya. Nah, keadaan seperti ini, dia itu sebenarnya hanya diperintah atau dimukhotobkan dengan membedakan dan meludahi ketika dia mampu atas hal itu di saat puasa. Jadi kalau kita sedang berpuasa, ada res-resan yang kita bisa bedakan, maka ludahkan ya, ludahkan, jangan sampai ikut tertelan. Nah, itu dalam keadaan berpuasa. Ketika kita sengaja
menelan itu, kita tahu dan kita bisa, ya kita mampu untuk mengeluarkan, namun kita tidak keluarkan dan ikut tertelan ketika kita sedang berpuasa, maka puasa kita batal, seperti itu. Nah, kemudian lakin tetapi ya ta'akadu, sangat dimuakadkan, sunnah muakad ya, atau lulu apa mencungkil makanan atau mensikat gigi ba'da tasahuri, setelah makan sahur. Nah, jadi sunnah muakad ya, apa ya, sikat gigi setelah makan sahur. Jadi jangan sampai nggak sikat gigi. Kemudian amma adapun idalamnya jis, ketika tidak mampu siapa siman alut talaahu, atau menelan siapa siman hu pada makanan qasdan dengan sengaja, fa innahu, maka sungguhnya ibtala atau menelan muftirun ialah membatalkan jasman secara pasti. Nah, ketika dia mampu mengeluarkan yang tadi saya sebutkan ya, dia mampu mengeluarkan dan sengaja menelan, ada alasan, dia mampu untuk memisahkan dan mengeluarkan, tapi sengaja ia telan, maka hal ini adalah membatalkan puasa secara pasti. Wa qalu ba'dihim, dan adapun perkataan sebagian ulama, yajibu, wajib ghuslul fami, apa namanya, ghuslul fami ini membasuh mulut, mimma dari perkara akala yang telah makan siapa siman lailan di malam hari, wa illa, dan jika tidak membasuh mulut abtoro, maka batal apa, puasa. Rodahu, maka menolak, ialah menolak ya. Wa qalu ba'di mubtada, rodahu ini apa namanya, khobar. Nah, ialah menolak padanya perkataan sebagian ulama, syaihuna, siapa guru kami. Jadi kata sebagian ulama wajib membasuh mulut, atau ibaratnya wajib sikat gigi, membersihkan gigi ya, wajib di malam hari. Ada sebagian ulama berpendapat demikian, dari sisa makanan yang memang telah ia makan ya. Maksudnya dari makanan yang telah ia makan pada malam hari. Dari sisa makanan yang ada di mulut ya, ras-rasan atau ada yang nyempil, atau ada yang apalah gitu ya. Dia berpuasa, dia makan di malam hari. Nah, sebelum subuh, sebelum waktu fajar, dia wajib membasuh mulut, membersihkan giginya. Kalau kata kita bahasanya gampangnya sikat gigi ya. Sebagian ulama berpendapat demikian, wajib membasuh mulut atau sikat gigi dari sesuatu yang pernah ia makan di malam hari ya. Kalau tidak membasuh mulut atau sikat gigi, maka batal puasanya. Nah, Imam Ibnu Hajar al-Haytami menolak pendapat itu, katanya ya tidak wajib. Nah, syukran ala istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.